Dengan adanya aplikasi pinjaman online yang tujuannya untuk membantu masyarakat yang memecahkan masalah keuangan. Tetapi justru ya kalau kita perhatikan banyak sekali nasabah pinjaman online yang gagal bayar ya, yang tidak mampu membayar pinjaman online. Jadi pinjaman online itu sebenarnya kalau saya perhatikan bukannya membantu tetapi menambah ini teman-teman ya, menambah masalah teman-teman yang awalnya punya hutang kepada teman misalkan 500.000 ya, teman nagih ya, kemudian mengajukan pinjaman online ya karena tidak mampu bayar sama teman, dan ada solusi ya pinjaman di aplikasi pinjaman online, malah membayarnya dengan aplikasi pinjaman online. Ya justru itu bukan menjadikan solusi teman-teman, karena aplikasi pinjaman online itu ada bunganya teman-teman. Apalagi kalau misalkan teman-teman terlambat, teman-teman juga akan dikenakan bunga keterlambatan. Jadi banyak sekali yang gagal bayar di aplikasi pinjaman online, bahkan sampai puluhan juta teman-teman. Nah mungkin bagi teman-teman yang gagal bayar di pinjaman online ya, dan nyari informasi bagaimana solusinya supaya hutang teman-teman itu bisa beres teman-teman. Nah jadi sebenarnya sih kalau misalkan kalian punya hutang di pinjaman online ya, ini pinjaman online legal ya teman-teman ya, misalkan kalian punya pinjaman di aplikasi pinjaman online dan kalian gagal bayar dan kalian tidak mampu membayarnya, sudah tidak sanggup lagi ya, pasti kalian mencari solusinya bagaimana ya. Nah jadi kalian sebenarnya sih jangan didiamkan teman-teman. Kalau didiamkan, misalkan kalian lari misalkan dari tanggung jawab, itu justru membuat hidup kalian itu nggak tenang sehari-harinya, karena kalian itu akan dikejar-kejar oleh pinjaman online teman-teman. Jadi solusinya, misalkan kalian sudah benar-benar tidak mampu membayar pinjaman online, kalian itu bisa solusinya bisa ya kompromi teman-teman ya, bisa diskusi sama pemberi pinjaman atau aplikasi pinjaman online, minta keringanan ya untuk diturunkan bunganya atau ditambah tenor cicilannya supaya kalian bisa membayar ya. Ya seperti itu teman-teman. Jadi misalkan kalian lari dari tanggung jawab ya, misalkan kalian mengabaikan mereka di saat menagih itu justru nanti memperparah keadaan teman-teman ya. Kalau misalkan mental kalian belum kuat, justru kalian nanti akan takut, akan tidak tenang teman-teman ya. Saya sarankan misalkan kalian tidak mampu membayar pinjaman online, bila mana ada tim penagih, kalian tinggal konfirmasi sama mereka, jelaskan perekonomian kalian sekarang seperti apa ya, masalahnya seperti apa, seperti itu ya. Nanti kalian tinggal koordinasi sama mereka apakah bisa ya ada keringanan, bunganya diperkecil atau tenornya diperpanjang lagi supaya kalian mampu bayar teman-teman ya. Karena pinjaman online legal itu kalau tidak dibayar ngaruh sama data pribadi kalian teman-teman ya. Kalau misalkan kalian sudah gagal bayar lebih dari 3 bulan, itu data kalian itu akan di blacklist, akan dimasukkan ke buku hitam ya teman-teman ya, akan di blacklist sama OJK ya, dan kalian itu tidak bisa mengajukan pinjaman lagi ya. Kalau misalkan kalian tidak butuh data kalian ya mungkin nggak terlalu dipikirkan teman-teman. Kalau kalian butuh, nantinya misalkan kalian mau ngambil KVR atau kalian mau kredit motor atau kredit mobil, itu pasti itu sangat mempengaruhi teman-teman. Jadi seperti itu ya. Jadi sebenarnya sih kalau kalian ya misalkan kalian kabur-kaburan, itu justru membuat masalah baru teman-teman ya. Kalau misalkan hutangnya puluhan juta, itu kalian bisa digugat sama mereka, takutnya seperti itu. Karena sudah banyak sekali ya kasus ya di pinjaman online ya, hutangnya puluhan juta dan akhirnya digugat sama pinjaman online. Memang pinjaman online itu ya tidak ada pidananya kalau misalkan kita tidak bayar teman-teman, gagal bayar. Tetapi kalau misalkan kalau kita sudah digugat masuk pengadilan seperti itu, nanti urusannya tambah ribet teman-teman ya. Nah saya sarankan kalian bila mana tidak mampu membayar, kalian tinggal konfirmasi sama pemberi pinjaman atau tim penagihnya, minta keringanan teman-teman. Jadi intinya kalian kuatkan mental saja ya untuk masalah keuangan, masalah
pinjaman kalian teman-teman. Jadi fokus pada masalah kalian saja, masalah keuangan kalian. Jadi jangan sampai kalian gagal bayar di aplikasi pinjaman online ini, kemudian kalian mau bayar dengan pinjol lagi ke aplikasi lain. Itu nanti memperbanyak hutang kalian. Itu namanya gali lubang tutup lubang teman-teman ya. Ya kalau misalkan kalian ada temen mungkin ya yang punya duit ya yang bersedia meminjamkan kalian tanpa bunga, itu mungkin boleh saja. Kalau misalkan kalian mengajukan pinjaman online lagi ke aplikasi pinjaman online untuk menutupi hutang sebelumnya, itu justru memperburuk keadaan nantinya. Jadi solusinya seperti itu teman-teman ya. OJK juga menyarankan seperti itu. Kalian tinggal diskusi sama pemberi pinjaman, minta keringanan ya, ditambah tenornya lagi, dan kalian jangan banyak hutang lagi teman-teman, supaya hutang kalian itu cepat lunas teman-teman. Jadi solusinya seperti itu. Jadi intinya kalian kuatkan mental saja, hadapi ya masalah kalian. Intinya gak usah kabur-kaburan ya. Kalau yang namanya pinjaman online atau pinjam meminjam itu, apalagi jenisnya uang, itu tidak ada pidananya. Hukumannya adalah perdata. Tetapi kita jangan lari dari tanggung jawab teman-teman ya. Takut kemudian harinya kalian menyesal, takut kalian butuh data kalian, malah data kalian itu sudah di blacklist karena kalian punya tagihan di aplikasi pinjaman online ya. Apalagi yang hutangnya besar tuh teman-teman, itu sangat bahaya ya, hutangnya puluhan juta. Itu sangat ini teman-teman ya, takutnya kita, apalagi orang kecil ya seperti saya ini misalkan contohnya, punya tagihan di pinjaman online sampai puluhan juta ya, terus digugat sama pinjaman online, terus kan nambah bingung teman-teman nantinya ya, nambah besar masalahnya ya. Solusinya kalian itu konfirmasi sama mereka, minta keringanan ya. Kalau pasti bisa teman-teman ya. Kalau misalkan tidak bisa, kalian tinggal lapor saja ke otoritas jasa keuangan, karena ada perlindungan ya dari mereka teman-teman. Oke, mungkin itu saja dari saya ya. Semoga video ini bisa bermanfaat bagi teman-teman, khususnya yang gagal bayar pinjaman online ya, yang sedang menonton video ini, yang punya hutang di pinjaman online. Saya doakan mudah-mudahan hutang kalian cepat lunas ya, kalian dilancarkan rezekinya ya, dimudahkan segala urusannya teman-teman ya. Oke, mungkin itu saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.